Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di kesempatan malam ini saya ingin bertanya tentang Duriyat Nabi. Ya. Saya ingin bertanya tentang Duriyat Nabi khususnya di Banten, umumnya di Indonesia. Ada berapa sih Duriyat gelar Duriyat Nabi umumnya di Banten khususnya di Indonesia, agar kita tahu satu persatu dan tidak hanya tahu satu saja, agar kita bisa menghormati semua Duriyat Nabi. Menurut Ustadz, ada berapa gelar umumnya di Banten ini, umumnya di Indonesia juga? Jadi begini, yang mudah-mudahan saudara yang bertanya selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan pertanyaan saudara insya Allah akan saya jawab dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi begini, Duriyat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya yang ada di Banten ini, kebanyakan dari keturunan Sultan Hasanuddin. Yang mana Sultan Hasanuddin itu adalah keturunan Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah dari keturunan Syarif Abdullah, Raja Mesir. Ya. Nasabnya sampai nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sebutannya Duriyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Banten ini, ya sebagian besar para tubagus, ya, TB ya, disingkat TB kalau laki-laki, ratu kalau perempuan. Di antaranya juga ada yang disebut Mas. Iya, itu diantaranya. Permas ya? Iya, Permas. Nah, itu Permas ada yang dari Masjong, ada yang dari Maswi, Maskun, Mas Bugel. Nah, itu seperti Syekh Nawawi itu. Iya, itu dari keturunan Sultan Hasanuddin. Iya. Seperti siapa itu saudaranya Syekh Nawawi itu, Syekh Abdul Karim, ahli tarekat, itu sama keturunannya. Ya, seperti Syekh Nawawi keturunan Permas. Ya, kepada Sultan Hasanuddin. Ya, itu cuma sebutan. Bahkan ada yang sama sekali tidak pakai gelar apa-apa, tapi ketika dibuka silsilahnya, dia itu nyambung kepada Rasulullah. Ini di Banten ada yang melalui Sultan Hasanuddin, ada yang melalui Syekh Syarif Hidayatullah langsung dari Cirebon terus berjuang ke Banten. Ya, dia
tidak memakai gelar apa-apa. Di Banten punya istri, ya, terus punya anak keturunan turun temurun, itu tidak memakai gelar apa-apa, tidak memakai gelar tubagus, tidak memakai gelar syarif, tidak memakai gelar sayyid, tidak memakai gelar maulana, tidak memakai gelar apa-apa. Tapi ternyata ya ditelusuri keturunannya, ya dia nyampe kepada Syarif Hidayatullah, sampai kepada Rasulullah. Kan itu juga dzurriyyah. Kan itu banyak di Banten ini. Iya. Banyak sekali, banyak kalau kita tahu, kitanya saja yang tidak tahu. Tuh kuburan-kuburan para wali di sini di Banten ini banyak sekali. Ada yang di kaki gunung, ada yang di puncak gunung, seperti Syekh Soleh yang di Gunung Santri. Itu juga Sayyid. Iya, masih kerabatnya Sultan Hasanuddin menurut sejarah. Keturunan dari Syekh Soleh di Gunung Santri itu banyak sekali, ya, yang saya ketahui, yang tertulis, ya, terus banyak dari Sultan Hasanuddin, apalagi yang dari Syekh Syarif Hidayatullah banyak di sini. Iya, para wali di sini di kampung-kampung. Iya, itu keturunan Sultan Hasanuddin. Dia menempat di suatu kampung. Nah, di situ dia punya istri, punya keturunan di kampung itu. Nah, kemudian ada lagi yang menempat di suatu kampung yang lainnya. Dia punya istri, punya keturunan lagi, banyak di situ lagi. Bahkan di daerah Cilegon ini, ya, kalau kita tahu banyak sekali dzurriyyat Rasul. Iya, banyak sekali. Berarti bukan hanya Habib ya? Ya, ada juga yang disebutkan Habib. Ya, itu dari jalur Hadrol Maut Yaman. Itu menurut sejarah, menurut pengetahuan saya. Ya Allah a'lam bisa. Ya, itu. Terus, nah sekarang ya, terus begini Ustadz ya, saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan pangkat antara titel dzurriyyat Nabi, misalkan contohnya Tubagus sama Habib di mata yang Maha Kuasa gitu. Adakah perbedaan pangkatnya gitu? Ada. Kira-kira apa yang membedakan pangkat antara dzurriyyat Nabi itu? Yang lebih mulia. Yang membedakan pangkatnya adalah ketakwaan, tingkat ketakwaannya. Yang lebih takwa itu yang lebih mulia. Yang lebih takwa adalah yang lebih mengikuti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang lebih takwa dibanding yang tidak mengikuti akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah itu ya sebagaimana ya sudah tercatat dalam ya pelajaran-pelajaran akhlak. Terus bagaimana sih kita orang awam cara menghormati dzurriyyat Nabi, baik kepada seorang Habib ataupun seorang Tubagus itu? Sebaik-baiknya kita punya akhlak kepada dzurriyyat Nabi itu. Jadi begini, kita
kalau berbicara akhlak harus kita bicarakan dulu apa akhlak antara sesama kita. Ya. Antara sesama kita juga kita harus berakhlak, ya kan? Kita tidak boleh menghina dan tidak boleh menganggap sepele kepada sesama. Tidak boleh menganggap di bawah kita. Jadi kita harus berakhlak yang baik, yang mulia antara sesama kita. Itu kan sudah diatur dalam ilmu akhlak. Ya, bagaimana tata cara kita berakhlak dengan orang yang lebih tua daripada kita. Bagaimana kita berakhlak kepada orang tua kita. Bagaimana berakhlak kepada siapa? Orang yang lebih bawah. Orang yang lebih muda daripada kita. Bagaimana kita berakhlak dengan pemerintah. Jadi itu sudah diatur. Terus begini Ustaz. Kalau akhlak bersama siapa itu? Habib. Iya, Habib. Iya, itu kan sesuai dengan apa menurut pandangan kita yang baik, menurut pandangan adat yang baik. Iya, yang dianggap kita memuliakannya. Begitu, sesuai dengan adat. Kalau kita memuliakannya, ya andai kata dengan apa suatu cara yang anggap kita memuliakan, berarti itu termasuk memuliakan. Ya. Jadi ada kelebihan untuk memuliakannya gitu, daripada yang lain. Adapun menghinakan kepada habaib, kepada selain habaib, ya tidak boleh kita menghinakan. Apalagi itu orang, ya termasuk artinya yang apa, orang yang baik-baik. Para ulama lah. Iya, atau orang, ya bukan para ulama saja, orang yang baik-baik, yang benar, maksudnya gitu. Terus begini Ustadz ya, yang jadi ganjalan saya orang awam itu, masalah menyikapi orang yang mempunyai status label Duriyat Nabi, baik itu seorang tubagus ataupun seorang permas ataupun seorang habib itu. Di ketika kelakuannya salah, apakah kita harus mengikutinya gitu? Dan apakah setiap tindak tanduknya baik yang benar ataupun yang salah sesuai syariat, apakah kita harus mengikutinya gitu? Karena kita memuliakan dengan alasan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Banyaknya orang awam itu kan seperti itu, karena melihat dia seorang duriyat, kita orang awam tidak melihat kelakuannya yang tidak sesuai dengan syariat. Terus kita selalu mengikutinya dan selalu membanggakannya gitu. Itu bagaimana itu cara menyikapinya itu ya? Ya, tidak seperti itu. Ya. Andai kata seperti itu, terus karena mentang-mentang dia itu Habib, apapun harus kita cintai yang lahir dari Habib. Kalau begitu orangnya kita cintai, kebenarannya kita cintai,
kesalahannya kita cintai, terus tainya kita cintai, air liurnya kita cintai. Waduh, bagaimana jadinya? Bagaimana kalau Habib itu ya membawa ajaran sesat? Misalkan ajaran yang dianggap bertentangan dengan ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti ajaran Syiah yang mana di dalamnya mengajarkan kita supaya mencaci maki sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, datang kepada kita bertamu. Terus pertama kita tidak menerima ajaran itu, kemudian Habib memaksa kepada kita untuk menerimanya. Terus bagaimana kita tidak bisa menolak ajaran itu kecuali dengan cara mengusir Habib? Ya otomatis harus diusir. Iya, demi apa? Bukan kita karena menghinakan, bukan, tapi karena mempertahankan ajaran kita. Karena ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak bisa bertahan kecuali dengan cara kita mengusir yang membawa ajaran yang akan merusak. Ya, gitu. Karena kata kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, sesuatu perkara atau wasilah yang mana urusan wajib itu tidak bisa sempurna kecuali dengan wasilah tersebut, maka secara otomatis wasilah tersebut wajib juga hukumnya. Jadi bukan mentang-mentang itu Habib, ya walaupun salah kita, ya kesalahannya kita ikuti saja. Tidak bisa. Adapun kepada orangnya karena kehabiban tetap kita cintai, kehabibannya kita cintai. Tapi sementara ya keburukannya masa harus kita cintai. Ya gitu. Berarti artinya kalau kepada orangnya mah kita tidak boleh mencela, tapi kalau ke ajarannya kalau sesat ya jangan kita ikuti. Iya. Kalau orangnya kehabibannya tetap kita hormati kehabibannya. Tapi ajarannya tidak kita ikuti apabila ajarannya itu sesat. Begitu maksudnya. Iya. Kepada kita juga tidak boleh menghinakan. Kalau misalkan ya teman kita berbuat kesalahan, suatu kesalahan diperbuat dengan teman kita, terus mentang-mentang posisinya teman kita salah, sementara kita dalam posisi yang benar, kemudian kita memvonis kepada teman kita, ya, dan kita hinakan teman kita itu, ya, dengan sehina-hinanya, tidak boleh. Tapi ada juga pertimbangkan. Kalau secara proses hukum, diproses secara hukum, ya, bagaimana menurut hukum, jangan dengan nafsu, harus dipertimbangkan dengan hukum. Begitu maksudnya. Pertanyaan terakhirnya, mungkin pertanyaan ini mengulang pertanyaan awal, cuman lebih detail itu. Bagaimana sih artinya kita ini menghormati seorang Habib ataupun seorang Permas ataupun seorang Tubagus? Karena umumnya kita orang awam membedakan seorang Habib dengan seorang Tubagus. Kayak seolah-olah menghormati seorang Habib itu pahalanya lebih besar daripada menghormati seorang Tubagus atau seorang Permas. Padahal di situ sama-sama duriyat Nabi Muhammad SAW.
Itu bagaimana menurut Ustadz itu? Itu kekeliruan. Karena disebabkan kebodohan kita. Tidak tahu siapa dikiranya yang disebutkan Habib, siapa yang disebutkan Tubagus, siapa yang sama sekali tidak punya titel apa-apa. Dia itu tidak tahu. Seharusnya jangan mengingat Habib atau Tubagus atau yang lain, seperti diantaranya ada yang Raden disebutnya, ada yang Ningrat disebutnya, dan lain sebagainya. Seharusnya kita mengingat kepada siapa nasabnya. Begitu saja cukup. Manintasaba ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, itu namanya duriyat Rasul. Yang punya gelar boleh dipakai gelar itu, pakai gelar apa? Syarif misalnya, atau Habib dari pihak laki-laki min jihatil am. Tuh, pakai itu duriyat. Sekarang bagaimana min jihatil sama saja duriyat, tapi bukan disebut syarif. Tetap mereka juga duriyat. Kalau mau dikatakan duriyat, tetap semua juga duriyat, harus dihormati. Ini mah karena kebodohan kita. Kita hormati Habib apanya pun kita dukung, benarnya kita dukung, salahnya kita dukung, apanya pun kita dukung, sementara dengan cara mengesampingkan duriyat yang lain, bahkan kita hina, kita cacat. Nah, itu kesalahan. Seharusnya mau muliakan semua. Kebenarannya kita dukung semua, kesalahannya kita tidak dukung semuanya. Itu kesalahannya. Kebenarnya kita dukung, kita ambil yang benarnya, yang salahnya kita lempar, jangan kita ambil. Begitu seharusnya. Berarti menghormati seorang duriyat Nabi itu baik kepada seorang Habib ataupun seorang Tubagus ataupun seorang Permas ataupun seorang Raden, sama-sama pahalanya sama di mata Yang Maha Kuasa, tidak ada bedanya gitu. Sama. Sama. Pertanyaan terakhir, pertanyaan tambahan tanya. Kalau misalkan saya nih punya label, punya tahu silsilah saya seorang duriyat Nabi gitu, bolehkah saya menyombongkan diri di dalam hati ataupun pikiran saya, baik secara dinyatakan dengan sikap ataupun disembunyikan di dalam hati? Itu tidak Rasul ajarkan. Itu tidak Rasul ajarkan. Itu bukan ajaran Rasul. Itu bukan akhlak Rasul. Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Terus akhlak itu kita kita ikuti. Akhlak Rasul. Yang disuruh berakhlak itu bukan saja kita tapi untuk semua. Maupun Habib maupun bukan, pokoknya semua itu tanpa kecuali. Oke. Terima kasih Ustadz. Saya mohon kiranya sedikit nasihat saja untuk kita semua yang menonton, khususnya saya pribadi, umumnya teman-teman yang menonton video ini. Nasihat dari Ustadz untuk kita semua. Saya kira hal itu udah cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada
kita semua, khususnya pribadi saya sendiri. Amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi